Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu Jemaat dimanapun saudara berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada dalam ibadah tengah minggu. Sebelum kita mulai bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan kami, hanya Engkau Allah kami yang hidup. Kami mau datang menghadap Engkau ya Bapa, menaikkan rasa syukur kami, menaikkan kerinduan kami di hadapan-Mu. Layakan setiap kami ya Bapa. Mari bersama katakan, ku datang Tuhan membawa syukurku. Ku datang Tuhan membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Ku datang Tuhan membawa rindu, ku datang Tuhan membawa rinduku. Kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kita mau katakan, ku datang Tuhan membawa rinduku. Ku datang Tuhan membawa rinduku. Kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau
hatimu. Hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Hanya Engkau Tuhan kami. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau percayakan seluruh hidup kami, seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, cinta-Mu nyata bagi setiap kami. Kasih-Mu besar bagi setiap kami. Kami mau merenungkan itu saat ini Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, ku percaya padamu. Ku percaya padamu dengan segenap hatiku. Tak ku ragukan janji-Mu, menyertaiku selalu. Katakan, ku percaya. Ku percaya padamu dengan segenap hatiku. Tak ku ragukan, tak ku ragukan janji-Mu, menyertaiku selalu. Kasih-Mu, kasih-Mu Bapa ada di setiap langkahku, menemani hariku, mewarnai jiwaku. Cinta-Mu Bapa, cinta-Mu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita mau katakan sama-sama, ku percaya padamu. Ku percaya padamu dengan segenap hatiku. Tak ku ragukan, tak ku ragukan janji-Mu, menyertaiku selalu. Kasih-Mu Bapa ada di setiap langkahku, menemani hariku, menemani hariku, mewarnai jiwaku, mewarnai jiwaku. Cinta-Mu, cinta-Mu Bapa akan selalu ada di hatiku. Ku kan setia
selalu ada di hatiku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kalau hari ini ada, semua karena belas kasih dan anugerah-Mu. Lewat ibadah tengah minggu ini, ajar kami untuk punya hati seperti-Mu. Ajar kami punya pikiran seperti-Mu. Ajar kami punya tangan seperti tangan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mengasihi setiap yang Kau kehendaki untuk kami kasihi Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Pakailah hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu yang mulia. Supaya setiap kami diberkati oleh kebenaran-Mu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya mau membagikan sebuah kalimat yang harus menjadi perenungan kita. Kalimat ini mungkin kalimat yang terkesan retoris. Tapi kalimat ini seringkali kita hidupi, seringkali kita alami, dan ini menjadi realita dalam kehidupan kita. Kalimat itu adalah mudah untuk mengasihi orang yang ingin kita kasihi, tetapi sulit mengasihi mereka yang Tuhan kasihi. Saya ulangi sekali lagi bagi kita semua. Mudah untuk mengasihi mereka yang ingin kita kasihi, tetapi sulit untuk mengasihi mereka yang Tuhan kasihi. Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi mereka yang ingin kita kasihi, ini menunjuk pada suatu sikap. Sikap mengasihi di mana ada prasyarat. Ada prasyarat ketika seseorang mengasihi sesamanya. Prasyarat itu biasa terlihat dalam 3 aspek. Ada prasyarat dalam 3 aspek. Yang pertama, latar belakang. Kita mengasihi orang kalau latar belakangnya baik. Dari keluarga baik-baik, orang baik-baik, kita akan mudah mengasihi mereka. Kita akan mudah menunjukkan kepedulian dan perhatian kita pada orang yang baik-baik. Yang di pandangan masyarakat, yang di pandangan kita baik-baik. Atau satu golongan. Latar belakangnya satu golongan dengan kita. Satu suku, satu wilayah tempat tinggal, satu pemikiran, satu ideologi politik, satu agama. Kita akan lebih mudah mengasihi mereka yang satu golongan dengan kita. Dan kita ingin mengasihi mereka dan kita ingin memiliki kepedulian pada mereka. Kita ingin. Itu soal latar belakang. Kita mengasihi yang ingin kita kasih karena biasa melihat latar belakangnya. Yang kedua Bapak Ibu, kita mengasihi mereka yang ingin kita kasihi. Biasa kita melihat tingkah laku. Ada orang yang tidak melihat latar belakang, tapi ada orang yang melihat tingkah laku. Tingkah laku itu apa? Misalnya, kita mengasihi orang, kita bisa peduli sama orang yang tidak aneh di mata kita. Tidak aneh. Atau tidak menyakiti. Tidak merugikan. Tidak membuat kita terancam. Tingkah lakunya normal-normal saja. Tingkah lakunya sesuai harapan kita. Tingkah lakunya sesuai dengan apa yang kita pikirkan orang harus lakukan pada kita.
itu kita akan lebih mudah mengasihi. Kita akan mengasihi mereka yang punya tingkah laku yang kita inginkan, yang kita kehendaki. Itu yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, kita akan mengasihi mereka yang kita kasihi. Kita akan dengan mudah mengasihi orang. Kalau yang ketiga, interaksi mereka dengan kita adalah interaksi yang menguntungkan. Saling memberi dan menerima. Dalam bahasa biologinya mungkin, kalau Bapak Ibu Saudara pernah belajar, ada simbiosis mutualisme. Ada sesuatu yang kita berikan dan orang lain berikan kembali sebagai imbal atau sebagai kembali dari apa yang kita lakukan. Dan itu sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Sesuatu yang buat kita nyaman. Sesuatu yang buat kita bahagia. Ini sangat berbanding terbalik Bapak Ibu dengan mengasihi yang Tuhan kasihi. Kalau mengasihi yang ingin kita kasihi, tadi kita lihat latar belakangnya baik. Kalau mereka satu golongan, rata-rata manusia akan begitu. Tingkah lakunya tidak aneh, tidak menyakiti, tidak merugikan. Oh, lebih mudah kita mengasihi. Lebih gampang. Peduli, perhatian, membagi hidup buat orang yang baik-baik, itu lebih mudah. Berinteraksi dengan mereka yang menguntungkan bagi kita, memberikan sumbangsi positif, kontribusi buat hidup kita, itu lebih mudah lagi kita mengasihi. Tapi ketika kita masuk ke fase berikutnya, yaitu fase mengasihi yang Tuhan kasihi, disinilah kesulitannya dimulai. Dan banyak orang tidak sampai ke sini. Banyak orang yang sudah jadi Kristen bertahun-tahun dari kecil, tapi nggak sampai di titik atau di fase mengasihi yang Tuhan kasihi. Mereka hanya berhenti atau terparkir di mengasihi yang ingin mereka kasihi. Atau mengasihi yang mereka rasa pantas untuk dikasihi. Karena ketika seseorang mengasihi yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kita bicara bukan latar belakang. Bukan tingkah lakunya bagaimana. Bukan interaksinya bagaimana. Karena kalau ditanya, Tuhan mengasihi siapa Bapak Ibu? Apakah mereka yang latar belakangnya dari golongan tertentu? Atau tingkah lakunya baik-baik, tidak berdosa, tidak punya salah, tidak pernah merugikan orang lain? Atau mereka yang interaksinya selalu menguntungkan, selalu baik kepada orang lain? Apakah Tuhan hanya mengasihi mereka? Ternyata Bapak Ibu kalau kita baca Alkitab, yang Tuhan kasih adalah semua orang. Tidak peduli latar belakangnya apa. Sukunya, warna kulit, jenis kelamin, tingkat ekonomi. Tuhan tidak peduli. Tuhan juga gak peduli dengan tingkah laku manusia yang akan dia kasihi. Terbukti dengan Tuhan datang mencari orang berdosa, bukan orang baik. Tuhan gak peduli dia mati buat orang baik atau buat orang berdosa. Seandainya Tuhan mati hanya untuk orang-orang baik, maka kita semua tidak pantas menerima penebusan Tuhan. Tapi bersyukur pada Tuhan. Ternyata Tuhan mati bagi semua orang. Mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Itu artinya tingkah laku kita pun pada awalnya, pada mulanya, tidak dilihat oleh Tuhan untuk menjadi syarat untuk dia mengasihi kita. Interaksi, wah apalagi. Tuhan mati bagi kita sebelum kita bisa melakukan sesuatu bagi dia. Bahkan sebelum kita lahir, Tuhan sudah berkorban bagi kita. Bahkan Tuhan melayani kita sejak kita belum ada di dunia ini. Tuhan tidak memandang latar belakang, tingkah laku, interaksi manusia pada dia. Tuhan mencintai semuanya. Bahkan bukan hanya pada manusia. Tuhan mencintai alam semesta ini. Tuhan mencintai bumi ini. Tuhan mencintai seluruh umat manusia. Makanya Tuhan katakan, tidak mau ada satu orang pun yang binasa. Bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Orang Kristen diajak untuk mengasihi yang Tuhan kasihi. Di mana Pak ayatnya? Dalam Alkitab kita menemukan tujuan orang Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Kalau menjadi seperti Yesus, itu artinya punya hati seperti Yesus. Mengasihi seperti Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mengasihi yang Tuhan kasihi. Perasaan kita mesti matching. Harus cocok dengan perasaan Tuhan.
Kalau Tuhan mengasihi seseorang, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang itu. Dan faktanya Tuhan mengasihi semua orang. Mari kita lihat di Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di dalam rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, "Bukan orang sakit yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Lukas, kita harus mengingat tema besar dari kitab Lukas itu. Tema besar dari Injil Lukas adalah Tuhan datang bagi mereka yang terpinggirkan, terluput dikasihi oleh masyarakat, dan dipandang berdosa. Saya ulangi lagi. Tema besar dari Injil Lukas, kalau kita baca Injil Lukas, tema besarnya adalah Tuhan datang bagi mereka yang terpinggirkan, terluput untuk dikasihi oleh masyarakat, dan dipandang berdosa oleh sekitarnya. Maka tidak heran kalau Injil Lukas ini bisa disebut juga sebagai Injil bagi kelompok pinggiran, bagi kaum marginal, bagi orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Di pasal 5 itu mengisahkan secara spesifik tentang tema ini. Lukas pasal 5 mengisahkan kehadiran Tuhan bagi mereka yang terpinggirkan. Atau yang lebih tepat, dipinggirkan. Mereka yang dipinggirkan oleh orang lain. Karena penampilannya, karena status ekonominya, karena latar belakangnya, karena kelakuannya. Mereka dibuang oleh masyarakat, dipinggirkan, dan dipandang berdosa. Paling tidak kalau kita baca Lukas pasal 5 dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-32, kita akan menemukan empat kelompok orang yang terpinggirkan. Yang Tuhan hadir bersama dengan mereka ternyata. Pertama, kelompok orang yang berstatus sosial rendah. Ayat 1 sampai 11, Tuhan datang memanggil para murid. Ternyata murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus, kita tahu semua ceritanya. Bahwa bukan murid-murid yang berasal dari golongan kerajaan. Bukan golongan-golongan rabi atau ahli-ahli hukum. Ahli-ahli agama hari itu. Bukan juga orang-orang kaya. Ternyata yang Tuhan panggil itu adalah murid yang punya status sosial rendah. Seorang nelayan. Profesinya nelayan. Kalau kita baca di ayat 1 sampai 11, Petrus bahkan berkata pada dirinya, berkata pada Tuhan Yesus juga, "Tuhan, Guru, pergilah dari diriku. Aku orang berdosa. Aku tidak pantas, aku tidak layak." Ayat ke-8, Lukas pasal 5 ayat 8. Simon Petrus berkata ketika melihat mukjizat yang Tuhan lakukan, ketika dia dapat banyak ikan, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Lihat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan memanggil orang yang dipandang rendah. Status sosialnya rendah dan merasa dirinya berdosa. Jadi kalau ada Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini yang sudah lama jauh dari Tuhan, yang merasa berdosa dan merasa segan berjumpa dengan Tuhan. "Aduh Tuhan, aku gak nyaman, aku takut untuk ketemu Tuhan. Aku takut untuk kembali mencari Tuhan. Aku udah menjauh dari Tuhan lama. Kalau aku datang sekarang, kesannya kayak aku hanya mencari Tuhan ketika ada maunya.
Bapak Ibu Saudaraku sekalian, justru ketika kita merasa berdosa, ketika kita merasa tidak layak, tidak pantas, disitulah titik Tuhan paling dekat dengan kita. Jadi jangan menjauhkan diri ketika kita merasa tidak pantas. Ketika kita merasa berdosa, jangan menjauhkan diri. Jangan tidak ke gereja, berhenti pelayanan, keluar dari kehidupan Kristen. Buang dosanya, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan dekat sama kita meskipun kita tetap berdosa. Kita melakukan dosa, kita merasa menyesal, Tuhan tidak menjauh. Tuhan datang, Tuhan dekat. Tuhan memanggil kelompok murid yang dari status sosial rendah dan dipandang berdosa. Kelompok kedua, kalau kita lihat di ayat 12-16, kelanjutan dari 1-11 tadi. Ayat 12-16, Tuhan hadir untuk menyembuhkan orang-orang kusta. Nah, orang kusta ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita pasti sudah tahu. Mereka ini bukan hanya kelompok yang dipinggirkan. Mereka dipandang najis. Dipandang najis. Dijauhi. Dibuang dari masyarakat. Secara agama, secara teologi ya. Secara agama mereka tuh dipandang apa? Orang berdosa. Karena orang yang sakit parah seperti itu pasti dosanya besar. Itu pemahaman orang hari itu. Sama lah kayak sekelompok orang hari ini yang melihat kalau ada tetangganya yang matinya nggak wajar gitu ya. Kan sering orang ngomong begini, wah ada dosa apa dia ya? Kok matinya nggak wajar ya? Lihat, di masyarakat kita pun ada kesan orang kalau matinya nggak wajar atau hidupnya tidak wajar, kena satu malapetaka yang tidak wajar, kesannya punya dosa yang besar. Padahal Tuhan bilang tidak begitu. Kepada orang buta di satu cerita lain di Injil Yohanes, Tuhan bilang, bukan karena orang ini buta karena dosa dia atau orang tuanya, tapi karena kemuliaan Allah yang mau dinyatakan dalam hidup dia. Artinya orang yang sakit itu pun juga atas seizin Tuhan. Tuhan bekerja melalui hal itu mendatangkan kebaikan. Jadi jangan memandang orang sakit tuh berdosa. Itu pandangan jadul, itu boleh kalau orang zaman dulu. Yang mungkin hari itu begitu. Nah, orang-orang kusta ini dipandang seperti itu. Saya harap hari ini kita tidak lagi memandang orang-orang yang seperti ini dengan pandangan seperti itu. Orang kusta hari itu dijauhi dan dipandang najis. Tapi Yesus datang. Waduh, ini hebat, ini luar biasa. Di saat ahli-ahli Taurat, orang Farisi menjauhi, ambil jarak, langsung social distancing, physical distancing gitu ya. Tapi Tuhan Yesus datang. Dia datang, dia sembuhkan. Dia nggak menjauhi. Itu kelompok orang kedua. Kelompok orang ketiga. Kelompok orang-orang yang mengalami disabilitas. Dalam ayat 17-26. Orang lumpuh. Sama seperti orang sebelumnya, orang kusta. Orang lumpuh atau orang disabilitas juga dipandang punya dosa. Pasti kamu berdosa, makanya kamu begitu. Makanya dipinggirkan oleh masyarakat. Nggak dipandang orang kudus, nggak dipandang orang benar. Tidak dipandang sebagai orang yang harus dikasihi sebagai manusia. Beda pokoknya. Kalau udah sakit, ada dapat dosa yang besar, oh ini setengah manusia. Boleh dipinggirkan, boleh didiskriminasi, boleh dijauhi, diperlakukan tidak seperti manusia. Itu yang dialami oleh orang lumpuh itu. Di ayat 17-26. Tapi, sekali lagi, Lukas memotret Tuhan Yesus sebaliknya. Tuhan bukan menjauhi orang-orang yang lumpuh atau disabilitas itu. Tapi Tuhan hadir dan menyembuhkan mereka. Menyembuhkan dia. Ketika ahli-ahli Taurat bilang, wah ini hari Sabat, jangan disembuhkan. Waduh, ini orang yang punya masalah. Wah, ini orang berdosa. Tapi Tuhan bilang, bangkit dan berjalanlah. Lihat hati Tuhan. Mengasihi orang yang hari itu dipandang tidak pantas untuk dikasihi. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat gagal. Gagal di sini. Gagal untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Mengasihi orang yang Allah kasihi. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi hanya mengasihi orang yang ingin mereka kasihi. Dan golongan terakhir yang kita baca tadi. Pemungut cukai, Matius. Salah satu murid Yesus. Kenapa dia dipandang sebagai orang pinggiran juga? Kan orang kaya itu pemungut cukai, Pak.
Oke, secara ekonomi dia kaya. Tapi secara politik, secara kewarganegaraan, secara kebangsaan, pemungut cukai hari itu sangat dimusuhi. Kenapa? Karena dipandang menjadi antek-antek dari kekaisaran Roma. Kamu orang Yahudi, kenapa kamu pungut uang dari orang Yahudi sesama sebangsamu itu untuk orang asing? Makanya dianggap pengkhianat. Jadi dibuang juga. Dianggap orang berdosa. Makanya di ayat yang tadi kita baca, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sewot sama murid-murid Yesus, gak berani ke Yesus. Karena takut mungkin ya, di debat balik ya. Dia sewot ke murid-murid Yesus. Loh, kenapa kalian minum dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Wah, sewot mereka. Wah, Tuhan Yesus dengar, dijawab. Bukan orang sehat yang butuh tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Tuhan datang bukan untuk orang-orang yang baik-baik saja. Bukan untuk orang-orang yang hari ini diterima oleh masyarakat. Bukan untuk orang-orang yang hari ini nampak pantas untuk kita kasihi. Bahkan Tuhan datang hari ini untuk orang-orang yang kita pandang mungkin gak pantas kita kasihi. Terhadap mereka semua itu, baik itu para murid yang punya status sosial rendah, orang kusta yang tadi dijauhi dan dipandang najis, orang dengan disabilitas yang tadi juga dipandang berdosa sama seperti orang kusta, dan kepada pemungut cukai yang dipandang sebagai seorang pengkhianat negara, orang berdosa juga. Terhadap semua mereka ini Tuhan mengasihi. Bahkan mengasihinya bukan hanya di bibir, bukan hanya sampai di perasaan saja, tapi Tuhan mencari, secara aktif mencari. Banyak orang bilang, oh saya mengasihi saudara saya, oh saya mengasihi keluarga saya yang sudah menyakiti saya. Tapi hanya berhenti di mulut dan hati. Tapi tidak ada tindakan. Tidak ada pencarian yang khusus pada mereka. Nggak berani ketemu mereka. Kalau ketemu mereka, tindakannya udah beda. Cara kita melihat mereka udah beda. Di sini yang kita harus belajar, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan mengasihi bahkan mencari setiap orang yang berdosa. Tidak seorang pun dari mereka yang Tuhan ingin terhilang. Tidak ada seorang pun yang Tuhan ingin terhilang. Orang-orang bahkan yang pinggiran yang kita rasa tidak pantas untuk menerima belas kasih kita. Orang-orang yang kita pandang memanfaatkan kita. Yang kita pandang benalu. Ini orang mah suka memanfaatin aja. Ini orang mah cuma suka mengambil keuntungan saja dari saya. Terhadap orang-orang itu pun Tuhan melihat mereka berharga. Jiwa mereka bernilai. Tuhan tidak mau ada seorang pun yang terhilang. Meskipun masyarakat hari itu memandang para murid tadi, orang kusta, orang lumpuh, pemungut cukai. Meskipun masyarakat hari itu memandang lebih baik kalau orang-orang semacam itu nggak ada. Lebih bagus cepat mati. Lebih bagus cepat hilang dari muka bumi. Nyusah-nyusahin aja. Bikin jelek aja. Tapi Tuhan tidak berpikir yang sama. Sebaliknya, Tuhan mengasihi dan mencari. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bagaimana dengan respons kita? Tadi Tuhan Yesus sudah memenangkan pertandingannya. Tuhan Yesus sudah berhasil menjadi manusia yang mengasihi manusia lainnya seperti yang Allah lakukan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengasihi yang Allah Bapa ingin kasihi juga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Bagaimana respon kita terhadap orang-orang yang bersalah pada kita misalnya? Apa respon kita terhadap mereka? Apakah ketika orang bersalah pada kita, kita memandang mereka sudah setengah manusia? Masihkah kita mampu memandang mereka sebagai sesama atau saudara kita? Sering kita nyanyi lagu ya ketika di sekolah minggu. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Itu mudah nyanyinya. Coba yang kita tunjuk di ibadah itu orang-orang yang pernah menipu kita. Nipu uang kita. Lariin ratusan juta dari kita. Bisa nggak di ibadah yang sama
Kita nunjuk dia sebagai seorang sahabat, sebagai saudara. Jangan-jangan lagunya diubah, liriknya diubah Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Ditambahkan bukan. Kau bukan sahabatku, kau bukan saudaraku. Karena duitnya hilang, masih sakit hati dia. Bagaimana dengan respon kita terhadap orang yang bersalah pada kita? Lebih jauh lagi, pada mereka yang terpinggirkan, yang dipandang jelek oleh masyarakat, yang dipandang udah mati aja nih orang. Habisin aja orang-orang seperti itu, nggak usah dikasih belas kasihan. Gimana hidup kita sebagai orang Kristen? Bagaimana respons kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita memandang mereka yang tidak menguntungkan bagi kita? Bagaimana kita memandang mereka yang tidak berdaya? Apakah kita bisa mengasihi yang Tuhan kasihi? Tuhan mengasihi orang-orang yang bersalah pada dia. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan Yesus mengasihi bahkan orang yang tidak menguntungkan. Dan Tuhan juga mengasihi orang yang tidak berdaya. Mampukah kita mengasihi yang Tuhan kasihi? Sudahkah kita melakukan hal itu? Atau jangan-jangan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita hanya mengasihi mereka yang ingin kita kasihi. Mari kita renungkan dengan serius. Saya berharap ibadah tengah minggu ini tidak hanya menjadi sekedar ibadah yang didengar sepintas. Tapi kita renungkan dan kita bawa sebagai perubahan hidup yang sehari-hari kita lakukan. Lalu mungkin sebagian dari kita bertanya, baik Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk mengasihi yang Tuhan kasihi? Bukan mengasihi yang ingin kita kasihi, tapi mengasihi yang Tuhan kasihi. Satu caranya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Satu ini. Memandang seperti Tuhan memandang. Memandang setiap orang seperti Tuhan memandang. Tuhan memandang, kita juga harus memandang seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Tuhan terhadap setiap manusia tadi? Yang lemah, yang terpinggirkan, yang bersalah pada kita. Yang tidak menguntungkan, yang tidak berdaya. Bagaimana Tuhan memandang mereka? Pandangan seperti apa yang harus kita miliki? Yang harus kita tanamkan juga dalam pandangan kita. Dalam pikiran kita. Pandangan itu adalah setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan Yesus memandang setiap manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Tuhan Yesus memandang setiap jiwa manusia berharga. Setiap jiwa manusia berharga. Terlepas dari label apapun yang dikenakan kepada mereka oleh kita dan masyarakat. Saya ulangi sekali lagi. Setiap manusia berharga. Setiap jiwa manusia berharga terlepas dari label apapun yang dikenakan pada mereka oleh kita dan masyarakat. Contoh. Orang yang melukai atau menjahati kita. Bisakah kita memandang mereka sebagai manusia? Melepaskan label jahat. Ini orang jahat ya. Ini orang jahat. Ini penipu. Gak usah lagi kita punya urusan sama dia. Bisakah kita melepaskan label jahatnya dan melihat dia sebagai orang saja? Ini orang. Ini manusia. Oke, dia jahat, dia pernah melakukan kesalahan pada kita. Dia pernah bersalah pada kita. Tapi mampukah kita untuk melepaskan label jahat dari orang tersebut? Wah, ini orang udah nipu saya. Wah, ini orang jahat sama saya. Selama Bapak Ibu Saudara sekalian tidak bisa melepaskan label jahat pada orang itu, Bapak Ibu akan selalu berputar dalam kepahitan, kebencian, kekecewaan, dan tidak pernah mampu mengasihi mereka yang Tuhan ingin kita kasihi. Kita hanya bisa mengasihi orang yang ingin kita kasihi pada akhirnya. Bisakah kita melepaskan label itu? Oh, dia juga manusia loh. Oh, dia juga gambar Allah. Dia juga berharga. Dia pantas dapat kesempatan berikutnya. Kalau dia mengecewakan lagi gimana, Pak? Ada lagi kesempatan berikutnya.
Loh, kalau kayak gitu kita kayak orang bodoh dong, Pak. Kita kayak dipikir orang yang nggak pinter dong. Kita dipermainkan orang dong. Bapak Ibu, dipermainkan atau tidak itu bukan masalah kita mengampuni atau tidak, mengasihi atau tidak. Mengasihi itu atau mengampuni 70 kali 7 tidak ada batasannya. Terus-terusan, habis-habisan sampai kita mati. Memang nanti ketika kita menghadapi orang yang pernah menipu kita, secara keuangan misalnya, itu berbeda dengan mereka yang benar-benar bisa dipercaya soal keuangan. Terhadap orang yang menipu kita harus berhati-hati. Pasti berhati-hati. Kita nggak sembarangan lagi meminjamkan uang. Nggak sembarangan lagi untuk mempercayakan uang kita pada mereka. Tidak. Perlakuannya bisa beda. Tapi hatinya, di sini Bapak Ibu, hati kita tidak boleh berbeda. Meskipun orang itu sudah melakukan kesalahan pada kita. Kan respon manusia itu Bapak Ibu kalau kita udah disakiti atau dilukai, dijahati. Respon kita pasti ketika kita kasih dia kesempatan kedua, kita berikan dia kesempatan selanjutnya, pasti perlakuan kita beda dengan dia. Beda sebelum dia pernah buat kesalahan dengan kita. Betul apa betul? Tuhan mau kita seperti dia. Kalau Bapak Ibu sering berkata, aku mau seperti Yesus. Inilah salah satu aspek penting. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memandang orang yang bersalah pada kita. Orang yang merugikan kita, pernah melukai kita. Seperti dia belum pernah buat kesalahan apapun di hadapan kita. Aduh, susah banget, Pak. Ya memang, saya sendiri juga belum sempurna. Saya masih bisa tawar, masih bisa pahit kalau lihat orang yang ngomongin saya. Jelekin saya. Bisa pahit, bisa tawar. Kita manusia Bapak Ibu. Kita punya daging. Yang kadang-kadang, aduh. Stres kalau diminta untuk seperti Tuhan Yesus. Stres. Kita sulit untuk mengasihi yang Tuhan ingin kasihin. Tapi mari Bapak Ibu miliki pandangan ini. Setiap jiwa manusia berharga. Lepaskan label yang masyarakat berikan. Lihat dia sebagai manusia. Manusia. Dia gambar Allah juga loh. Dia pernah salah. Oke, aku pun pernah salah. Dan aku diampuni oleh Tuhan. Sekarang giliranku untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada aku. Membalas kebaikan Tuhan. Membalas belas kasih Tuhan. Gimana membalas belas kasih Tuhan? Mengampuni, membelas kasihani orang yang bersalah pada kita. Itu cara membalas belas kasih Tuhan. Bukan dengan persembahan saja. Bukan hanya dengan memberikan uang pada gereja. Bukan Bapak Ibu. Membalas belas kasih Tuhan itu juga memberikan belas kasih kita pada orang lain. Itu cara kita untuk membalas belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Mampukah kita miliki pandangan ini Bapak Ibu? Memandang seperti Tuhan memandang. Melihat dia sebagai manusia yang berharga jiwanya. Yang dikasihi Tuhan. Yang baginya Tuhan mati. Contoh lainnya Bapak Ibu bukan hanya orang yang jahat pada kita. Akhir-akhir ini sedang menghangat lagi isu mengenai LGBT. Mengenai LGBT. Banyak yang bertanya. Bagaimana tanggapan kita sebagai orang Kristen terhadap saudara-saudara kita yang LGBT? Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Pendirian gereja di seluruh dunia mengenai isu LGBT sangat beragam. Sangat beragam. Ada yang mengutuk orang beserta dengan perilaku seksualnya. Itu golongan pertama. Mengutuk orang beserta dengan perilaku seksualnya. Golongan kedua, ada yang menolak perilaku seksualnya tetapi menerima individunya. Saya ulangi, ada yang menolak perilaku seksual tapi menerima individunya. Yang ketiga, ada yang menerima penuh orang beserta dengan perilaku seksualnya. Jadi ini 3 kelompok besar sikap gereja di dunia. Kurang lebih bisa dikelompokkan dalam 3 ini. Bagaimana dengan sikap Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI? Sikap GSKI ada di yang kedua. Yaitu kita menerima individunya. Setiap individu berharga di mata Allah. Tetapi tidak menerima perilaku seksual atau pernikahan sesama jenis. Saya ulangi, Gereja Suara Kebenaran Injil atau GSKI menerima individu LGBT tapi tidak menerima perilaku seksual sesama jenis atau pernikahan sesama jenis. Namun,
terkait dengan bahasan kita, saya mau kembali ke bahasan kita. Bisakah kita memandang mereka, saudara-saudara kita yang LGBT, sebagai manusia yang tercipta dalam gambar Allah? Terlepas dari label tadi, LGBT, lesbian gay. Lesbian gay adalah orientasi seksual, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orientasi seksual itu bicara soal dengan siapa ia ingin berhubungan seksual. B, biseksual. Biseksual itu juga orientasi seksual, Bapak Ibu. Bedanya lesbian dan gay ini adalah sesama jenis homoseksual. Kalau biseksual, dia punya ketertarikan romantis maupun seksual lebih dari satu gender. Jadi tidak hanya pada laki-laki atau pada perempuan saja, tapi bisa pada dua-duanya atau lebih. Itu biseksual. T, transgender. Transgender ini bukan homoseksual, beda. Transgender adalah identitas gender. Identitas gender bicara soal dia merasa diri dia itu siapa. Laki-laki, perempuan, atau siapa. Nah, kalau transgender ini yang biasa kita sering lihat di televisi, di media, ada yang namanya transpuan, transpria. Transpuan itu dari laki-laki, dia merasa dirinya bukan laki-laki, lebih ke perempuan, maka dia berubah ke perempuan. Sebaliknya transpria. Teman-teman transpuan biasa disebut sebagai waria. Wanita pria, waria. Ini adalah sebuah identitas gender, Bapak Ibu. Beda dengan yang tadi, LGB. Ini beda. Nah, terlepas dari identitas gender dan orientasi seksual mereka, bisakah kita memandang mereka sebagai manusia? Terlepas dari apapun label masyarakat pada mereka. Tapi intinya mereka manusia. Bisakah kita memperlakukan mereka, memandang mereka sebagai seorang manusia? Atau jangan-jangan kita menolak mereka sebagai manusia? Oh enggak lah Pak, kalau sebagai manusia kita enggak nolak mereka. Oke Bapak Ibu. Tapi riset berbicara hal yang berbeda. Saya kutip sebuah riset nasional dari Saiful Mujani, Research and Consulting, tahun 2016 sampai 2017. Sebuah hasil survei yang mencengangkan terhadap kelompok LGBT. Survei ini mengambil data orang Indonesia secara nasional, bagaimana tanggapan orang Indonesia terhadap LGBT, terhadap individu-individu LGBT. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dari hasil riset tersebut, 53% orang Indonesia menolak bila ada anggota keluarganya yang LGBT. Berarti 6 dari 10 orang, kurang lebih ya, 5 atau 6 dari 10 orang, itu menolak untuk punya anggota keluarga yang LGBT. Alias kalau bisa dicoret namanya dari kartu keluarga itu dicoret. 79%, artinya 8 dari 10 orang menolak memiliki tetangga LGBT. Artinya kalau bisa pindah aja, jangan tinggal di sini, jangan dekat-dekat sama kita. 79% menolak memiliki tetangga LGBT. Ini yang paling mencengangkan. 41% berpendapat LGBT tidak memiliki hak hidup di Indonesia. Saya ulangi. 41% berpendapat LGBT tidak memiliki hak hidup di Indonesia. Artinya, mau dia mati, mau hidup, bukan urusan kita. Negara tidak perlu membela mereka. Mereka bukan manusia. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seringkali kita lihat di media, masalah LGBT hanya di framing terkait hanya dengan homoseksual. Menyimpang, abnormal dan sebagainya. Padahal kalau kita mau jujur, kita mau fair sebagai orang Kristen, kita harus menyorot isu ini dengan lebih lengkap. Dengan lebih lengkap. Teman-teman atau saudara-saudara kita yang LGBT adalah kelompok rentan di masyarakat kita. Dari hasil survei tadi, dari data tadi, mereka adalah kelompok rentan di masyarakat kita. Yang bagi mereka kita perlu hadir sebagai orang Kristen. Memandang mereka sebagai gambar Allah. Sebagai manusia yang berharga di mata Tuhan. Yang perlu dikasihi. Yang perlu didengar. Ini yang jarang disorot oleh orang Kristen. Yang diterima hanya stigmanya. Oh kalau LGBT itu pasti
urusan selangkangan. Oh pasti urusan seks. Tahukah kita kalau di lapangan mereka menghadapi hal-hal yang traumatis. Mengalami hal-hal yang sangat tidak manusiawi. Bahkan untuk memanusiakan mereka pun kita belum. Jangan berkata, oh kita membenci dosanya, tapi kita menerima orangnya. Hasil riset tidak bicara seperti itu Bapak Ibu. Kita membenci orang sekaligus dosanya. Itu kesimpulan riset ini. Itu kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Dan ini jarang disorot. Tahukah kita ketika pandemi kemarin teman-teman atau saudara-saudara kita yang waria atau transpuan itu kehilangan pencariannya. Karena pandemi. Jangankan yang mereka transpuan atau waria itu ya, yang minoritas. Kita yang mayoritas saja banyak yang kena PHK. Apalagi mereka yang penghasilannya sangat informal dari kehidupan sehari-hari. Yang istilahnya serabutan gitu ya. Yang pendapatannya dari sektor informal yang tidak menentu. Banyak yang tidak bisa makan. Untuk punya 20.000 satu hari pun susah. Pernahkah kita baca berita tentang teman-teman transpuan yang dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang di satu kampung atau satu desa? Dibakar hidup-hidup. Sudah seperti bukan manusia. Sudah seperti binatang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, tujuan saya untuk menyatakan hal ini adalah, bisakah kita mengasihi sesama kita manusia tanpa memandang label? Melihat mereka sebagai manusia. Apapun pendirian Bapak Ibu Saudaraku sekalian atau gereja Bapak Ibu Saudaraku sekalian, melihat mereka sebagai manusia itu adalah hal yang paling dasar dalam kehidupan Kristen. Penghargaan terhadap hak hidup mereka adalah bukti nyata kalau kita mengasihi mereka. Penghargaan terhadap hak hidup. Mampukah kita memandang mereka sebagai gambar Allah? Atau jiwa yang berharga yang juga dikasihi oleh Tuhan? Mampukah kita? Bayangkan kalau mereka adalah anak kita. Kalau anak kita atau keluarga kita atau saudara kita adalah salah satu dari kelompok LGBT misalnya. Bisakah kita membuang mereka? Mempersekusi mereka? Mendiskriminasi mereka? Tentu tidak Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memandang seperti Tuhan memandang. Bapak Ibu mungkin punya pendirian yang berbeda-beda soal isu ini. Tapi kita masih sama atau bertemu di satu hal. Bahwa kita mau memandang setiap individu sebagai jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Yang tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh dianiaya, dan harus dihargai hak hidupnya. Mari kita memandang seperti Tuhan memandang Bapak Ibu. Kepada orang yang mengasihi kita, kepada orang yang melukai kita, kepada mereka yang terpinggirkan di masyarakat, yang dipandang ya mereka tidak pantas untuk dikasih, mati pun bolehlah mereka. Mampukah kita untuk mengasihi mereka? Mampukah kita mengasihi orang-orang yang tidak berdaya, yang rentan, dan kelompok-kelompok lain di luar sana yang menanti belas kasihan Tuhan melalui tangan kita? Maukah kita mengasihi yang Tuhan kasihi? Atau kita hanya tetap ingin mengasihi yang ingin kita kasihi saja? Jika mau Bapak Ibu, saudaraku sekalian, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh memandang seperti Tuhan memandang. Lepaskan dulu label-labelnya. Label-label yang manusia berikan, lepaskan dulu. Lihat dia sebagai manusia. Separah-parahnya kesalahan dia tetap punya kesempatan untuk kita kasih, untuk kita ampuni, untuk jadi saudara dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk memandang seperti Tuhan memandang. Untuk berperasaan seperti Tuhan berperasaan. Untuk bertindak seperti Tuhan bertindak. Sehingga mata kita menjadi mata Tuhan. Perasaan kita menjadi perasaan Tuhan. Tangan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dengan ini kita menjadi anak-anak Allah yang pembawa damai. Kita seperti Yesus. Yang tidak mengkotak-kotakan manusia berdasarkan labelnya. Tapi dia melihat keberhargaan jiwanya yang harus dikasih dan diselamatkan.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, ampuni kami yang seringkali gagal dalam mencintai orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami yang seringkali lebih terfokus pada kejahatan, kesalahan, kekurangan orang di sekitar kami. Buka mata kami agar mata kami seperti mata-Mu. Genggam tangan kami supaya tangan kami menjadi tangan-Mu. Jamah hati kami supaya hati kami seperti hati-Mu. Terima kasih Allah yang kudus. Ajar kami kudus seperti-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Supaya kami tidak melukai perasaan-Mu Tuhan. Supaya kami menjadi perpanjangan-perpanjangan tangan-Mu. Kami mengasihi orang yang Engkau kasihi. Kami bisa mengasihi mereka semua tanpa melihat siapapun mereka. Tolong kami Tuhan, termasuk hamba. Kami bersyukur buat ibadah tengah minggu ini. Kami berdoa untuk gereja Suara Kebenaran Injil. Suara Kebenaran. Bapak Pendeta Dr. Elsus Sabdono sebagai pemimpin kami. Bapak rohani kami. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur dan berdoa. Setiap penonton, setiap pemirsa, Tuhan berkati dalam keluarga, kesehatan, keuangan, dan apapun pergumulan mereka. Pendewasaan rohani mereka Tuhan sertai. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.